Nah Bapak Ibu, hewan ternak itu bukan semua masuk ke dalam kategori hewan ternak. Jadi di dalam fikih yang dimaksud dengan hewan ternak di sini dibatasi kepada 3 jenis hewan. Yang pertama yang disebut di dalam kitab fikih al-ibil, onta. Yang kedua bakor dan sejenisnya atau sapi dan sejenisnya. Dan yang ketiga itu kambing dan sejenisnya. Maka misalnya di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan tentang hal itu. Fayushtaratu al-mujiz asyurutul mujzi. Jadi asyurutul mujzi minal udhiyati wa huwa minal an'am. Jadi syarat yang dibenarkan agar sah kurban kita itu kalau masuk ke dalam kategori binatang an'am. Wahya, dan binatang an'am itu ada 3, al-ibil, al-baqar, wal ghanam. Onta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mesti atau ayam dan itik itu termasuk hewan ternak, tapi tidak masuk ke dalam kategori hewan yang dibenarkan untuk disembelih. Karena dalam definisi hewan kurban di dalam fikih yang dipakai adalah hewan ternak di dalam fikih, bukan definisi lugawi atau bukan definisi secara bahasa yang digunakan. Karena kalau hewan ternak secara definisi bahasa maknanya itu luas sekali, masuk di situ bebek, masuk di situ itik, masuk di situ ayam dan seterusnya. Tapi kemudian dibatasi di dalam definisi fikih hanya 3, ibil, baqar dan ghanam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meski begitu di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya pengarangnya Imam Al-Qurtubi, judul kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan seandainya orang tidak sanggup berkurban dengan bahimatul an'am, salah satu dari 3 hewan tadi, maka dibenarkan bagi orang tersebut untuk menyembelih apapun yang mudah bagi dia. Nah, ada pernyataan seperti itu. Nah, pernyataan seperti ini ternyata setelah kita baca lebih lanjut di dalam tafsir Al-Qurtubi ada dalilnya. Jadi dalilnya itu dinisbatkan kepada hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim itu ada cerita Rasulullah SAW menyebut man roha ilal jum'ati fis sa'atil ula faka'annama qaraba badanah. Barang siapa yang datang untuk menunaikan ibadah Jumat pada saat pertamanya atau jam yang paling awal, maka seolah-olah dalam hadis itu Rasulullah menyebut faka'annama qaraba badanah, seolah-olah orang itu sudah mengorbankan 1 ekor onta, pahalanya sama seperti seekor onta. Nah, dalam hadis itu disebut oleh Rasulullah dengan kata qaraba yang seakar kata dengan kurban. Dan lanjut hadis itu, waman roha fis sa'ati saniyati, barang siapa yang datang ke Jumat pada jam yang kedua, faka'an nama qaraba baqaratan, seolah-olah dia sudah seperti menyembelih seekor sapi. Waman roha ila jum'atin fis sa'ati salisati faka'an nama qaraba kabshan akran, barang siapa yang datang untuk pergi ke Jumat pada jam yang ketiga atau waktu yang ketiga, seolah-olah dia sudah seperti menyembelih seekor kambing yang bertanduk. Waman roha ila jum'atin fis sa'ati rabi'ati faka'an nama qaraba dajajatan, barang siapa yang datang di hari Jumat pada jam yang keempat, seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor ayam. Dan sampai terakhir, waman roha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan, barang siapa yang datang untuk melaksanakan Jumat pada jam terakhir, jam yang kelima, seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor telur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pendapat dari Imam Qurtubi, walaupun pendapat itu tidak populer di dalam fikih, tetapi menurut hemat kami,
pendapat itu silahkan Bapak Ibu amalkan. Dalam konteks kita belum sanggup kurban onta, dalam konteks kita belum sanggup kurban seekor sapi, dalam konteks kita belum sanggup berkurban seekor kambing, maka kita kurban dengan apa? Dajajah, seekor ayam, baidah, seekor atau sebutir telur, dan seterusnya. Dan bahkan di dalam kisah para sahabat itu, para sahabat Rasul ternyata banyak juga yang kurban dengan demikian walaupun mereka mampu. Misalnya diceritakan di dalam lanjutan kitab itu, dan ini saya temukan juga di dalam syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Jadi di dalam syarah Nawawi itu disebutkan orang-orang seperti Abdullah bin Abbas, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, bahkan Umar dan Abu Bakar itu pernah berkurban, padahal mereka mampu, tapi berkurban dengan seekor ayam. Ingin menunjukkan apa? Kalau kurban itu yang pertama tidak wajib. Ingin menunjukkan itu. Karena Bapak Ibu, Rasulullah itu dalam ilmu hadis, kalau suatu perbuatan terus dikerjakan oleh Rasulullah secara berurang-urang, maka perbuatan itu jadi wajib. Tapi kalau perbuatan itu pernah ditinggali oleh Rasulullah walaupun sekali, para ulama tidak bisa memahami perbuatan itu sebagai wajib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan, perintah berkurban wanhar itu merupakan kompensasi dari syukur nikmat, dari nikmat yang sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang disebut dengan Al-Kautsar. Maka Allah meminta dua hal, fasholli li rabbika wanhar, kurban. Semenjak turunnya syariat itu sampai akhir hayatnya diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kurban. Nah, kemudian bagaimana caranya Nabi mendidik umat ini supaya tidak menduga kurban itu wajib? Muncullah tokoh-tokoh yang dermawan, yang kaya raya seperti Abu Bakar, Umar. Mereka ini sangat dermawan di luar hari raya Idul Adha, di luar hari tasyrik sangat dermawan. Tetapi ketika masuk hari tasyrik, ketika masuk hari raya kurban, mereka tidak berkurban. Nah, itu Bapak Ibu namanya dalam ilmu tasawuf hukum hal. Jadi ada hukum fikih, ada hukum hal. Hukum hal itu hukum yang kita peroleh ketika kita erat bergaul dengan seseorang. Satu lagi hukum fikih. Hukum fikih itu yang mansus, yang tertulis, yang tertekstualkan, itu hukum fikih. Jadi hukum fikihnya apa? Ya kurban, sunnah muakkadah itu. Tapi para sahabat hasil pergaulan mereka dengan Rasulullah, kemudian mereka tarik sikap, ambil sikap, kami tidak berkurban. Tujuannya apa? Supaya umat-umat nanti jangan salah paham, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kurban. Akhirnya dipahami, diwajibkanlah kurban, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mewajibkan itu. Nah, itu namanya Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf hukum hal. Hukum hal itu diperoleh oleh seseorang karena intimnya hubungan mereka dengan Rasulullah SAW. Kalau ilmu diperoleh dengan bitalbi, ya, dengan dituntut, bitalbin, maka ada namanya talibul ilmi, dituntut dapat ilmu. Orang yang menuntut akan dapat ilmu. Tapi yang namanya hal diperoleh bisuhbatin, dengan pergaulan yang erat bersama Rasulullah. Maka para sahabat ini punya hal-hal yang diketahui, apa yang tidak kita ketahui walaupun kita baca ribuan atau jutaan hadis sekaligus. Nah, itu namanya hukum hal. Ini saya kasih contoh lain hukum hal supaya Bapak Ibu tidak, fikih itu bukan satu-satunya hukum baku yang mesti kita pegang erat, tapi ada hukum hal yang lain. Suatu hari Bapak Ibu, Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu, sahabat tentunya, beliau muslim, tapi orangnya baru mu'alaf, baru muslim, baru masuk Islam. Nah, orang ini senang kepada Rasulullah. Kemudian oleh orang ini dihadiahkanlah baju sutra kepada Rasulullah. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, kalau sutra itu diharamkan untuk dikenakan bagi kaum laki-laki. Tidak boleh kaum laki-laki menggunakan pakaian sutra. Dihadiahkan pakaian sutra. Dan Rasulullah SAW tidak mau mengecewakan pemberi hadiah.
Tapi Rasulullah SAW punya cara menolak sehingga pemberi hadiah itu tidak kecewa. Nah, kemudian ketika diberi hadiah pakaian sutra, Rasulullah SAW bilang seperti ini, saya lebih senang pakaian yang kamu pakai daripada pakaian yang kau hadiahkan kepada saya. Itu cara Rasulullah. Rasulullah nggak langsung main vonis, oh sutra itu haram, bid'ah, yang pakai sutra itu tempatnya di neraka. Para sahabat kaget itu. Ya Rasulullah, setelah orang ini pergi, dia nanya, ya Rasulullah, bukankah sutra itu haram? Benar, tapi bukan tempatnya saya mengatakan itu, karena dalam konteks ini dia datang kepadaku ingin membahagiakan hatiku, dan saya tidak mau mengecewakan dia sama sekali. Nah, itu kaitannya dengan pelajaran hadis kemarin, namanya Jabrul Khotir. Jabrul Khotir itu kemampuan spiritual yang ada dalam diri Rasulullah untuk selalu membuat orang lain bahagia walaupun kadang-kadang dia tidak bahagia. Itu namanya Jabrul Khotir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang pegang fikih saja dalam keadaan itu langsung dia punya ijazah sutra pu bangai kah anak kata pu Rasulullah gepaharumnya kan gitu. Kalau kita belajar fikih aja. Tapi Bapak Ibu ada yang namanya hukum hal. Dengan hukum hal itulah Bapak Ibu agama Islam itu jadi indah ya. Dan itu nggak akan kita peroleh kecuali kalau kita bergaul dengan orang yang lazim atau yang komitmen dan istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang hanya membaca kitab fikih tapi tidak baca hadis, tidak mau mengamalkan hadis Rasulullah, pasti omongannya itu vonis haram, tidak boleh, salah. Tapi kalau orang juga baca bagaimana tata bergaulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan bersemai dan bersemi di dalam diri orang itu hukum hal, yaitu namanya suhbatul bilhal. Jadi hukum hal itu akan diperoleh ketika seseorang akrab dengan apa yang dia senangi. Para sahabat punya karakter seperti Rasulullah karena intim sekali pergaulan mereka dengan Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, kurban semenjak disyariatkan tidak pernah ditinggali oleh Rasul. Maka perintahnya tegas, wanhar, bentuk fi'il amar. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kurban. Tapi bagi kita umatnya, kurban itu bukan wajib. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka inilah para sahabat ngerti, sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, dermawannya luar biasa, banyak para sahabat itu dimerdekakan dengan uangnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika masuk kurban, sahabat yang paling jarang berkurban itu di dalam syarah Sahih Muslim, bukan saya yang ngomong. Dalam syarah Sahih Muslim dijelaskan, sahabat yang paling berjarang kurban itu dua orang, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Apakah kita berani bilang beliau itu ndak soleh atau kurang soleh daripada kita yang yang sering berkurban? Ndak berani kita ngomong. Itu tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman kepada umat, meskipun Rasulullah selalu berkurban, tapi itu bukan wajib bagi kita. Itu. Atau ada juga sahabat seperti Abdullah bin Abbas, kurbannya pakai dajajah, seekor ayam, atau pakai baidah, sebutir telur. Maka oleh karena itu saya mengambil sikap kompromistis Bapak Ibu. Kompromi itu menggabungkan banyak riwayat tadi. Bagi kita punya kemampuan ya silakan pakai onta, pakai bakar, sapi, pakai ghanam silakan. Karena itu disebut dengan bahimatul an'am ya, itu disebut bahimatul an'am. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, silakan sambil doa, ya Allah saya tahun ini tidak punya kemampuan, tapi engkau tahu dalam hati saya ingin sekali berkurban, dan saya baca riwayat ada hadis yang mengatakan orang pergi Jumat di waktu yang keempat faka'an nama qarabada jajah, seolah-olah dia telah berkurban satu ekor ayam. Atau di waktu yang kelima faka'an nama qaraba baidatan, dia seolah-olah sudah berkurban sebutir telur. Maka tafaulan, ya, saya mau mengamalkan keberkahan hadis itu sebagaimana diamalkan oleh para sahabatmu. Saya berkurban tahun ini dengan seekor ayam atau sebutir telur. Nah, itu dia Bapak. Yang penting kurban. Yang penting ada yang kita kurbankan. Itu menariknya kalau kita banyak baca kitab, akan kita temukan hal-hal yang tidak pernah kita tahu ternyata pernah diamalkan oleh
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kurban itu ada wajib, ada sunnah. Ya, ini terutama bagi jazar. Jazar itu tukang jagalnya, ya, yang memotong atau yang menyembelihnya. Ada wajib, ada sunnah. Hampir semua kitab fikih yang saya baca mengatakan wajibnya itu ada satu, ada sebagian mengatakan satu, ada sebagian mengatakan dua. Kita kompromikan dua, kita ambil. Yang pertama wajib tasmiyah, membaca basmalah. Jadi kurban atau hewan, apapun hewannya, ayamkah, kambingkah, ontakah, kalau disembelih tanpa membaca nama Allah jadi bangkai, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Maka ada firman Allah dalam surah Al-Maidah itu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, telah diharamkan kepada kalian bangkai, al-maitah. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat Al-Qur'an juga disebut wal budna ja'alna lakum fiha min sya'airillahi fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf. Jadi kalau kalian mau menyembelih hewan kurban, kata Allah pakai fi'il amr di situ, fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf. Maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Menurut banyak kitab fikih, tasmiyah itu jadi wajib. Kalau kita tidak baca tasmiyah maka jadi bangkai, tidak boleh dikonsumsi. Lupa, ini bahaya. Maka jangan sampai lupa yang tasmiyah itu yang pertama. Sebagian kitab fikih yang lain mengatakan yang wajib yang kedua memotong 3 urat yang ada di tenggorokannya hewan. Ada 3 urat yang wajib putus. Ada sebagian mengatakan itu wajib, ada sebagian mengatakan itu juga sunnah. Dalam makna seandainya tukang jagalnya atau jazarnya memotong putus 2 atau putus 1, 2 lagi tidak putus, sah. Ya. Tapi ada yang mengatakan wajib 3-3-nya putus. Salah satu dari ketiga itu nggak putus, maka hewan itu jadi bangkai. Ada yang mengatakan itu. Jadi kalau amannya kita ambil pendapat yang mengatakan wajib itu. Jadi 3 urat itu, yang pertama hulqum. Hulqum itu urat pernafasan. Kalau itu sudah terputus, bunyi dari tenggorokan hewan itu seperti suara orang ngorok. Ya, krok krok itu bunyi. Karena saluran pernafasannya putus. Itu yang pertama. Yang kedua mari. Dari situ, dari urat itu masuk keluar jalur atau masuk keluar jalur makanan. Jadi jalur masuk keluar makanan itu disebut dengan mari. Di hewan itu ada. Kalau itu terputus nampak sisa-sisa makanan yang baru digakunya sama hewan itu. Yang ketiga namanya wadijain. Ini juga harus putus. Itu urat nadi daripada hewan. Kalau urat yang ketiga ini putus, maka akan terpancar darah. Tapi kalau nggak putus, nggak terpancar darah. Maka Bapak Ibu, menurut sebagian kitab fikih yang kedua ini, 3 urat nadi tadi atau 3 urat tadi itu wajib putus. Kalau salah satu tidak putus, maka dia jadi bangkai, tidak boleh dikonsumsi. Ya, itu berkaitan dengan orang yang potong kurban. Kemudian di sampingnya wajib itu banyak sunnah. Sunnahnya banyak sekali. Tapi yang paling penting setelah saya baca beberapa kitab itu 5 sunnah yang paling penting. Yang pertama, setelah tasmiyah dibacakan takbir. Maka di Arab itu kadang-kadang yang dicukupkan pada sunnah 2 ini aja. Bismillah Allahu Akbar, itu aja. Jadi setelah tasmiyah sunnahnya baca takbir. Dan itu sunnah tidak hanya berlaku ketika kita potong kurban. Misalnya Bapak Ibu profesinya toki lemo, ya, tiap megang potong sapi, maka ketika potongnya juga sunnah Bismillah Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Jadi tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi juga Allahu Akbar. Bahkan baik kalau dibaca talbiyah di situ, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai seterusnya. Ya, dibacakan takbir yang model talbiyah ketika seseorang menunaikan ibadah haji, atau seperti yang dibaca oleh khotib ketika hari khutbah Idul Adha atau Idul Fitri.
Itu yang kedua, itu yang pertama ya, sunnah yang pertama. Yang kedua, membaca salawat kepada Rasulullah. Ya, sunnah itu. Jadi ketika kita potong kurban, sunnah membaca salawat kepada Rasulullah, kadar Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena sebagian kitab fikih mengatakan sunnah kepada Nabi Muhammad sah bergantung kepada salawat kita kepada ahlil baitnya Rasulullah. Jadi setiap salawat Bapak Ibu yang tidak disertai dengan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentok salawat kita tidak diterima sama Rasul. Jadi setiap salawat kita harus ditambahkan dengan salawat kepada ahlul bait. Jadi bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam sholat saja kita tidak hanya salawat kepada Rasulullah, tapi juga salawat kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau disempurnakan tambah sahabat, wa ala ashabihi wa sahbihi wasallim, itu ditambahkan lagi kepada para sahabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau mau ditambah seperti itu sempurnanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca doa. Ya, membaca doa kepada orang yang kurban. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi itu ada redaksi doa, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini kurban darimu dan untukmu. Kita berkurban, dananya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita persembahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyi doanya Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini kurban darimu dan untukmu, fataqabbal min hadza fulan fulan fulan, sebut. Dan ya Allah, terimalah kurban si fulan bin fulan si bin fulan. Allahumma taqabbal min fulan min fulan min fulan. Dan itu boleh diucapkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Aceh dan seterusnya. Berikutnya Bapak Ibu, sunnah hukumnya dipotong hewan kurban itu sambil direbahkan. Nah, di dalam surah Al-Hajj tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza wajabat junubuha. Kalau hewan itu sudah dibaringkan, direbahkan, baru kemudian kita potong lehernya. Jadi kalau di Saudi Arabia itu, kalau Bapak Ibu pergi ke pasar Kakiyah, tempat pemotongan hewan, terkadang kita sayang, kita lihat sapi dipotong sambil berdiri, kambing dipotong sambil berdiri, nggak direbahkan dulu. Itu bertentangan dengan sunnah Rasul. Dalam ayat Al-Quran jelas dikatakan, fa idza wajabat junubuha, hewan itu direbahkan dulu. Atau bahkan dalam hadis Rasul juga disebut, innallaha katabal hasanati ala kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kebaikan di dalam semua perbuatan kita. Hatta sampai-sampai fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Kalau kalian mau motong atau menyembelih hewan, maka dengan cara yang baik, kata Rasulullah. Apa itu cara yang baik? Wal yuhidda ahadahu syafratahu, ditajamkan pisaunya. Ya, maka nanti sunat berikutnya dalam kitab fikih itu tajam pisau, tidak boleh tumpul, dan itu sekali tarik Bapak Ibu, tidak boleh tarik tusuk kemudian tarik, angkat, tusuk lagi, angkat, nggak boleh itu. Tajam, sekali tarik, tebas, putus 3 urat tadi. Itu juga bagian daripada sunnah. Juga sunnah menajamkan pisau ketika hari kurban itu. Mana buktinya? Rasulullah mengatakan wal yuhidda ahadahu syafratahu, ujung pisau itu benar-benar harus tajam. Kalau motong cincang daging tidak apa-apa. Ini yang motong yang pertama ini harus benar-benar tajam. Wal yuhidda ahadahu syafratahu. Kemudian kata Rasulullah di akhir, wal yurih dzabihatahu, hendaklah dia rebahkan hewan kurban yang ingin dia sembelih. Nah, maka Bapak Ibu masuk ke dalam kategori ini, kita rebahkan dia dengan baik, kita jatuhkan dia dengan baik, baru kita potong, jangan sambil berdiri. Termasuk sebagian kitab fikih yang saya baca, termasuk makna wal yurih dzabihatahu adalah tidak membuat hewan kurban itu stres. Nah, ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Ada sapi, dia nonton temannya sedang digorok, hewan ini stres. Nah, itu tidak termasuk ke dalam kategori wal yurih dzabihatahu.
Maka Bapak Ibu kalau bisa, kalau kita motong hewan jangan sampai ditonton sama hewan yang lain. Jadi motong hewan pertama, yang lain disembunyikan dululah pakai jarak. Nah setelah selesai yang pertama baru bawa kedua ke tempat pemotongan, rebahkan di situ, potong, baru bawa yang ketiga. Jangan di situ semua satu tumpuk. Sebelum dipotong aja sudah keluar kotorannya, sudah keluar kencingnya, sudah keluar macam-macam sapi itu. Itu bukan bagian daripada mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sunnah Nabi itu mengatakan wal yurih dzabihatahu, direbahkan dengan cara yang baik. Nah, saya teringat pengalaman kami waktu di Mesir itu, ada Profesor Azhar namanya, Profesor Dr. Said Ahmad Jawas. Beliau itu satu hari raya kurban, kami kebetulan punya kambing, sembelih kambing. Beliau melihat cara kita orang mahasiswa atau orang Indonesia cara sembelih kurban kan mesanat bahasa Aceh. Direbahkan, jatuhkannya pun kambing itu baik-baik dijatuhkan, baik-baik. Dan biasanya kita kalau satu ekor kambing itu yang megang bisa sampai 3-4 orang. Ya baik-baik dipelankan, dielus-elus. Kalau sebagian kampung dikasih bedak lagi, dikasih parfum, dikasih deodoran, ya kan? Pokoknya baiklah caranya. Kemudian baru disembelih. Akhirnya beliau kagum. Beliau ulama hadis, profesor hadis. Syekh Said Ahmad Gawas nama beliau. Jadi ketika beliau melihat ini, beliau berkomentar, apa yang kalian lakukan ini lebih sesuai dengan sunnah daripada apa yang dilakukan oleh orang Mesir. Maka tahun berikutnya Bapak Ibu, beliau kalau kurban suruhnya sama kita, sama mahasiswa Indonesia, tidak suruh lagi sama orang Mesir. Karena orang Mesir itu kalau kurbannya sapi sambil berdiri, sapinya berdiri, plak potong. Kepalanya udah goyang-goyang, kasihan kita lihat. Kalau kambing itu satu orang yang kerjakan, digotong di pundaknya kambing itu, dibanting, dengan dengkul kakinya itu dicekak di lehernya itu, kemudian baru digorok. Jadi nggak ada rahmannya kepada binatang itu. Nah di tempat kita insya Allah itu nggak ada lagi. Tapi satu tadi yang sering Bapak Ibu, satu yang sering itu ya tadi, hewan-hewan lain pada nonton. Bukti dia ketakutan apa? Keluar kencingnya itu bukti ketakutan, keluar kotorannya. Itu bukti hewan itu ketakutan, stres, dia mengalami stres ketika melihat teman-temannya itu disembelih. Dan itu bukan bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang namanya kurban itu dilarang untuk dikonsumsi kalau kurbannya wajib. Kita tidak tahu, masing-masing punya niatnya masing-masing. Ada orang niat kurban sunnah, ada orang niat kurban karena dia pernah bernazar. Maka di dalam kitab fikih disebut wala ya'kul al-mudhi. Ya, tidak boleh orang yang berkurban ayyakula minal udhiyah al-manzurah. Dilarang bagi dia untuk memakan atau mengkonsumsi daging hewan kurban yang manzur, yang hukumnya dia nazarkan. Jadi kalau kita nazar, ya Allah kalau saya dapat karunia ini saya akan nazar kurban, maka daging kurban itu tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Bal yatasaddaqu, tetapi bal yatasaddaqu ujuban bi jami'i ajzaiha. Hukumnya wajib dia sedekahkan semua anggota hewan kurban itu. Ya, kalau itu berkaitan dengan hewan kurban yang dinazarkan wajib, maka sebaiknya panitia kurban itu nanya dulu, ini kurbannya sunnah apa wajib. Jangan nanti setelah terima uang kasih kupon ternyata kurbannya itu kurban wajib. Sama-sama dosa. Ya kalau sama-sama tahu tapi buat itu sama-sama dosa. Si panitianya tahu kurban yang wajib tidak boleh, tapi karena nggak enak tetap dikasih. Apalagi yang kasih kurbannya sudah tahu ini nggak boleh tapi tetap diterima, kecuali nggak tahu, itu beda. Itu yang pertama. Tapi kalau kurbannya sunnah, dalam kitab fikih mustahab hukumnya. Wa yustahabbu lil mudahi ayyakula al-udhiya al-mutatawwi'u biha. Hukumnya sunnah, sangat-sangat dianjurkan bagi kita yang kurbannya sunnah untuk memakan daging kurban itu. Berapa banyak? Sulusan fa'aqal. Paling banyak maksimal itu 1/3 dari bagian kurban yang kita kurbankan.
fa'aqal, kurang dari sepertiga baik. Jadi kalau kita di Banda Aceh ini kan trennya sekarang apa? Kurban sapi ya, kurban arisan kelompok. Satu sapi itu kadang-kadang bukan keluarga kita, ada teman kita, ada tetangga kita, ada satu dusun dengan kita atau beda dusun, atau bahkan juga beda kampung dengan kita. Nah, dalam satu kurban itu ada 7 nama orang, beda-beda, tidak berhubungan nasab sama sekali. Nah biasanya kalau di Aceh itu sapi kita kan rata-rata 100 sampai 150 kilo biasanya. Kalau 150 kilo sepertiga berapa? 50 ya, 50 kilo. Sepertiga dari 150, 50 kilo. Jadi kalau dibagi 7 itu 7 kali 7. 7 kali 7 itu 49, lebih kurang. Berarti kalau 7 orang masing-masing itu dapat 7 kilo. Maksimal itu Bapak Ibu. Masing-masing orang yang berkurban itu maksimalnya dapat 7 kilo daging. Maksimal. Tapi dalam kitab fikih fa'aqal, kalau kurang dia ambil dari sepertiga itu lebih baik. Maka biasanya berapa satu kresek itu? Ya, 2-3 kilo ya, 2-3 kilo. Itu lebih baik. Maka dia ambil 3 kilo, 4 kilonya lagi itu dia sedekahkan. Itu baik. Tapi yang nggak boleh hukumnya makruh karena lawan sunnah. Bapak ibu ini berkurban, tidak ngambil dagingnya, itu tidak boleh, makruh itu. Karena seperti yang sering kita jelaskan, sebaik-baiknya makanan adalah makanan yang dipersembahkan karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baiknya makanan. Jadi seandainya ada daging kurban, kemudian kita dihadiahi, kita tanya ini dagingnya dari mana? Dari Megang kemarin sebelum hari raya. Maka daging kurban itu jauh lebih baik daripada daging Megang. Kenapa? Daging Megang itu dibeli tanpa niat takarub kepada Allah, kecuali setelah dia hadiahkan. Tapi kalau daging kurban memang niatnya takarub kepada Allah, maka daging kurban itu jauh lebih baik daripada daging-daging yang lain. Maka disunahkan kemudian fakulu minha, kata Allah di dalam surah Al-Hajj, makan daging kurban itu. Para ulama memahaminya sebagai sunnah muakkadah. Maka Bapak Ibu jangan nggak ambil. Ya, batas maksimalnya berapa? Sepertiga. Kurang daripada itu lebih baik. Yang jangan minta lebih. Ini minta lebih. Kurbannya 1 ekor sapi rame-rame, mintanya berapa? 50 kilo dia sendiri. Udah, itu namanya congok, rakus, ya kan? Nah, di ibadah pun rakus. Ibadah itu boleh rakus, tapi jangan ibadah sosial. Ya, di dalam jangan ibadah, kita nggak boleh memberikan ibadah rakus itu berkaitan dengan ibadah sosial, itu haknya orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perintah Allah dalam Al-Quran, fakulu minha, makan dari daging kurban itu. Fakulu minha, sisanya wa at'imul qani'a wal mu'tar, kita beri makan kepada orang yang tidak meminta-minta maupun orang yang meminta-minta. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan yang meminta-minta itu artinya orang miskin, yang tidak meminta-minta itu artinya orang kaya. Jadi orang kaya pun berhak makan kurban meskipun dia tidak berkurban. Mana dalilnya? Umar dan Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah berkurban, tapi mereka mendapatkan jatah dari kurbannya para sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, itu dia. Maka ada ayat Al-Quran tadi, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika seperti itu keadaannya, misalnya tadi 50 kilo itu sepertiga untuk 7 orang, berarti setiap orang itu jatahnya 77 kilo. Tapi karena ngambilnya itu 3 kilo misalnya, berarti sisa 4 kilo. Kalau 4 dikali 7 28 kilo, masih sisa 28 kilo. Nah, budaya kita di tempat kita di Aceh ini, selain disedekahkan, ada juga untuk panitia. Ya, untuk panitia itu sah jika diambil dari sisa dari haknya orang yang berkurban tadi. Ya, bukan dari haknya fakir miskin. Karena di dalam hadis Muslim ada cerita Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu hari memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi kurbannya. Jadi umirtu, kata Ali itu, saya diperintahkan, umirtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanihi. Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurusi hewan kurbannya Nabi.
Ya, wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk mensedekahkan seluruhnya, dagingnya, kulitnya, ajillatiha, kuku-kuku hewan. Maka kemudian itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali untuk kepentingan orang yang berkurban. Harus disedekahkan semuanya untuk fisabilillah. Misalnya dikelola oleh masjid menjualnya, maka kemudian uangnya itu kembali kepada masjid, fisabilillah, itu boleh. Artinya manfaatnya nggak boleh kembali kepada orang yang berkurban. Wala nu'ti al-jazaru minha, dan kami dilarang, kata Imam Ali, untuk memberikan tukang jagalnya. Kenapa? Karena tukang jagalnya itu ternyata diongkosin. Wa nahnu nu'tihi min indina, dalam riwayat itu dikatakan kami memberikannya dari hak kami. Jadi seandainya tukang kurban itu yang motong kurban itu, setelah dia potong kurban, dia kita ongkosi, seperti yang terjadi di kampung kita, di tempat kita, kemudian dia tetap mendapatkan daging kurban. Daging kurban itu diambil dari 2 jatah sisa tadi, yang 28 kilo tadi. Dari jatah hak orang terima 7 kilo, tapi dia hanya dibagi 3 kilo, masih sisa 4 kilo, 4 kali 7 dapat 28 kilo. 28 kilo itu boleh digunakan. Itu sedekahnya orang yang berkurban. Dia tidak mengambil semua haknya. Kembali dikasihkan kepada tukang jagalnya boleh. Dipakaikan untuk makan panitia. Ya kan biasanya ada masa-masa panitia. Dan itu yang dimakan itu bukan lagi daging kurban Bapak Ibu. Karena kan yang dibaginya sudah masak. Kalau daging kurban dibaginya mentah. Berarti itu sedekah orang yang berkurban lagi. Orang yang berkurban sudah mendapatkan haknya, dan dia memang kurban itu untuk fakir miskin, kemudian dia ambil kurang daripada haknya yang 7 kilo itu 4 kilonya disedekahkan lagi. Ya, maka boleh itu diambil untuk bagian-bagian orang tukang potong tadi, untuk pengurus masjid dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurban itu jangan kita hakimi, oh dia sudah potong, dia sudah kita ongkosin, jangan lagi dapat kresek, jangan lagi dapat kantong. Jangan seperti itu. Siapapun boleh mendapatkannya. Bahkan seandainya daging kurban itu berlebihan dalam suatu kampung, maka sebenarnya kita boleh memberikan orang itu banyak daging kurban, meskipun dia sudah banyak menerima dari tempat yang lain. Boleh. Tapi kan dibagikan kupon di tempat kita itu kan tujuannya pemerataan. Semua orang itu supaya dapat. Tapi seandainya orang itu sudah dapat dari kampung sana, dapat lagi dari kampung sini, itu boleh hukumnya. Tidak apa-apa. Apalagi untuk orang fakir miskin, tidak apa-apa, berikan aja. Jangan pelit. Ini yang saya maksudkan, jangan pelit. Ada banyak orang kelola harta agama, tapi dia pelit. Orang ngelola harta agama itu tidak boleh pelit. Ngurus masjid, di dalam masjid ada AC, tapi nggak pernah dihidupkan AC-nya. Kita tanya kenapa? Tagihan listriknya mahal. Wah, ini lebih baik, ini kapitalis sebenarnya, kapitalis yang salah kasih amanat jadi pengurus masjid. Ngurus harta agama itu nggak boleh kikir, harus dermawan, berikan semua fasilitas yang diinginkan oleh umat. Begitu juga Bapak Ibu, sebenarnya kita dalam bersedekah itu harus berikan semua, tapi karena keterbatasan kita ingin ada pemerataan, kita bagikan kupon. Ini penting kita jelaskan supaya nggak ada yang kecewa. Banyak itu masyarakat nggak ada kupon, nggak terima, akhirnya itu nggak boleh terjadi. Jika dagingnya berlebihan harus tetap diberikan. Tapi kan dia sudah dapat, itu curiga, itu dzan, yang pastinya sebagaimana kita lihat dia nggak ada, kita berikan. Apalagi itu harta agama, harta sedekah sama orang lain. Jangan kita sebagai panitia nahan-nahan harta agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang saya maksudkan. Jadi bukannya datang orang, oh sigamnya kalau berempok di sini, nggak dikasih lagi. Jangan seperti itu. Jadi pengurus masjid, jadi orang yang ditugasi menanggung amanah agama Allah Subhanahu wa taala itu harus berbaik sangka kepada kaum muslimin. Apalagi jika banyak stok daging yang berlebihan, harus tetap dia berikan, harus dia prioritaskan itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu mungkin yang bisa kita jelaskan pada pertemuan malam yang berbahagia ini.
Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan semoga ibadah kurban, ibadah Idul Adha, dan insya Allah juga besok hari Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah, hukumnya sunnah muakkadah, kita berpuasa esok hari. Kalau hari ini tarwiyah, hukumnya sunnah menurut ulama, nggak pakai muakkadah. Tapi kalau besok itu sunnah muakkadah bagi kita yang tidak mengerjakan haji untuk mengerjakan puasa pada hari Arafah, dan keesokan harinya kita keluar untuk menunaikan sholat Idul Adha dalam keadaan berpuasa. Artinya disunahkan bagi kita tidak makan dan minum terlebih dahulu sampai setelah siap khutbah Idul Adha. Maka dianjurkan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, khutbah Idul Adha lebih singkat dan jauh lebih singkat daripada khutbah Idul Fitri. Rasulullah kalau Idul Fitri khutbahnya bisa panjang-panjang, tapi kalau Idul Adha itu singkat. Itu diceritakan dalam banyak kitab hadis, 15 atau 20 menit paling lama, atau 30 menit lah taruh, jangan sampai 1 jam. Insya Allah banyak orang tumbang nanti kalau 1 jam dalam keadaan puasa semua ya. Maka Bapak Ibu itu juga perlu disampaikan, kalau Bapak Ibu pengurus masjid, tolong disampaikan dengan khotibnya untuk tidak memperpanjang khutbah. Apalagi insya Allah tahun ini kita Haji Akbar atau Idul Akbar. Disebut Idul Akbar karena ketemu 2 hari raya dalam satu hari. Hari raya Jumat, Sayyidul Ayam kata Rasulullah, dan hari raya Idul Adha. Maka kemudian kita yang madhab Syafi'i, hukumnya sunnah balik lagi ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, qad istama'a fi hadzal yaum aidani, telah berkumpul pada hari ini. Pernah terjadi di masa Rasulullah, terjadi hari raya Id dengan berpas-pasan pada hari Jumat. Maka kata Rasulullah, qad istama'a fi hadzal yaum aidani, telah berkumpul dalam hari ini 2 hari raya Id. Faman syaa minkum alla yusalli falla yusalli, barang siapa di antara kalian yang tidak mau lagi mengulang sholat Jumat, silakan, dipersilakan oleh Rasulullah. Tetapi kata Nabi, wa inna lamujammi'un, kami tetap akan menegakkan sholat Jumat. Maka kemudian para ulama mengatakan gugur kewajiban Jumat bagi orang-orang yang jauh dari masjid. Itu yang gugur, jangan salah paham dulu Bapak Ibu. Gugur kewajiban Jumat artinya tidak harus balik lagi ke masjid bagi orang yang rumahnya di Selawah jauh di masjid. Lah rumahnya tetangga masjid Baitul Sholihin, rumahnya tetangga masjid Al-Ikhlas Kampung Ili, tapi nggak balik Jumat. Alasannya kenapa? Ada hadis. Nah nggak seperti itu bunyi hadisnya. Rasulullah bilang, wa inna lamujami'un, kami tetap melaksanakan Jumat. Jangan sampai Bapak Ibu, kata para ulama, jauh dan tidak jauhnya masjid apa ukurannya? Dengar atau tidak dengarnya azan. Jadi selama Bapak di rumah masih dengar azan, maka wajib balik lagi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Tapi kalau jauh, jangan pula nanti dimatikan semua. Sampai loudspeaker di masjid pun dimatikan sama dia demi bela-belain tidak datang ke masjid. Maka Bapak Ibu, karena ini 2 Jumat khutbah hari raya Idul Adha singkat, begitu juga khutbah Jumat dipersingkat ya, karena ini mengingat 2 hari raya, ada 2 kali khutbah di situ. Maka tidak harus terjadi banyak pengulangan hal-hal yang dibicarakan di dalam mimbar. Khutbah Jumat singkat dan juga khutbah Idul Adha-nya disunahkan untuk dipersingkat. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.